Iya Pak. Ya, silakan duduk. Terima kasih ya. Mohon waktunya sebentar Pak. Ya, silakan. Kami dari CGP ada tugas untuk mewawancara kepala sekolah berkaitan dengan modul 3.1. Sebelum pertanyaan dimulai, kami mohon izin kegiatan kita ini direkam. Tujuannya adalah untuk bukti pelaporan Pak. Baik. Ya. Baik. Yang pertama, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Sehat. Iya. Mudah-mudahan dalam melaksanakan tugas juga selalu tetap semangat Pak ya. Amin. Apalagi Ya. tugas-tugas kita ini membimbing anak-anak untuk menuju masa depan mereka. Iya. Selanjutnya Pak, pertanyaan kami yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya. Jadi yang pertama tentunya kita mengamati dulu gitu Pak. Mengamati dari kelas ke kelas ya. Perkembangannya seperti apa, kemudian ke piket ya. Kita cross check setiap hari. Nah, ini ketika kita mau Dilema etika. iya, ketika muncul suatu persoalan atau dilema, ya tentunya kita tangani berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada. Jadi tidak asal sehingga nanti muncul praduga-praduga yang tidak baik. Jadi kami tetap berdasarkan fakta-fakta dan data yang ada. Misalnya tidak hadir, ya. Atau misalnya sakit bapak ibu gurunya, nah itu juga kita harus lihat faktualitasnya. Jadi misalnya kalau sakit ada surat tidak gitu kan, kalau berhalangan ada apa gitu kan. Nah ini harus kita berdasarkan data, fakta, dan tentunya terakhir adalah dengan mewawancarai atau memanggil teman tersebut ketika memang sudah seharusnya dipanggil. Itu larinya ke pembinaan atau pengarahan-pengarahan yang perlu disikapi oleh bapak ibu guru yang akan bertugas. Demikian. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana Bapak ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi ketika ada suatu katakanlah agenda atau program yang nyaris bersama-sama atau bentuk kegiatannya sama dan sama-sama baik, nah tentunya saya mengambil langkah yaitu dengan mengawali dengan menganalisa dulu mana yang terbaik, sebab semuanya itu memang baik, tetapi yang terbaik yang layak kita gunakan maka itulah yang akan saya ambil. Ya tentunya saya mencoba juga merapatkan dengan para wakil-wakil kepala sekolah bidang terkait. Langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Ya langkah-langkah yang saya lakukan tadi di awal sebenarnya sudah saya sampaikan. Ya tentunya menganalisa, menghitung, mengamati, dan mengkoordinasikan. Ini juga paling penting, mengkoordinasikan dengan bidang-bidang terkait sehingga mana yang harus kita menjadi prioritas dari program tersebut untuk menjadi suatu program unggulan, ya tentunya efisien dan efektif ya. Seperti itu yang biasa kami gunakan. Demikian ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya tentunya efisien dan efektif ya. Seperti itu yang biasa kami gunakan. Jadi setelah efektif efisien itu kita uji kembali, ya sehingga ada nggak yang mengganggu di dalam kegiatan itu, baik secara internal maupun secara hukum yang berlaku, sehingga tidak gegabah ketika kita
mencanangkan sebuah program, kegiatan atau agenda di dalam sekolah itu ya tentunya berdasarkan pengalaman yang ada, kemudian yang berikutnya adalah tata tertib, hukum dan lain sebagainya, sehingga tidak menabrak aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang ada. Demikian. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Pak? Tantangan tentu semua kegiatan itu pasti ada, karena kita tidak akan bisa berjalan sempurna ketika tidak ada tantangan. Tetapi bagaimana kita mengeliminir, memperkecil, memperringan dari rintangan-rintangan itu. Nah misalnya tadi hal gurunya tidak datang, tidak masuk atau tidak tepat waktu. Nah ini bagaimana? Nah kita harus betul-betul menyikapi secara profesional, ya. Jadi tantangan-tantangan yang sekecil apapun ya paling tidak kita eliminir. Jadi tentunya dengan tadi proses pembinaan, ya, pendekatan, approach lah kalau zaman dulu itu approach pendekatan bagaimana agar tantangan ini bisa sama-sama teratasi oleh seluruh stakeholder atau jajaran pihak-pihak sekolah yang terkait, dari mulai kepala sekolah, pembantu kepala sekolah, guru dan seterusnya, ya. Jadi itu kita tantangan-tantangan itu kita hadapi, kita atasi bersama, tentunya tidak bisa sendiri. Jadi demikian itu yang bisa saya sampaikan. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu ataukah mungkin langsung di tempat dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut, atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dan tentunya terjadwal, ya Pak. Jadi terjadwal itu misalnya di dalam kurun waktu 1 bulan, ketika perkembangannya ada persoalan, ya kita panggil, kita atasi gitu kan. Nah, kemudian bulan kedua atau dalam rentang 3 bulan ternyata tidak ada. Nah setelah dievaluasi dari tahun yang lalu, maka saya biasa melakukan pembinaan secara rutin kembali. Jadi kembali, yaitu misalnya bulan tahun pelajaran, biasanya di tahun ajaran awal ini yang agak sedikit rawan ini. Misalnya Bapak Ibu gurunya berlibur, yang sebenarnya bukan niat dia berlibur berlama-lama, tetapi dia itu ada terhambat misalnya tiket, ya, dan lain sebagainya yang mengganggu perjalanan Bapak Ibu guru. Nah itulah hal-hal yang saya agendakan untuk memanggil. Tetapi ketika toh mulus-mulus saja, tidak perlu saya adakan pembinaan, pemanggilan. Jadi itu yang saya lakukan jadwalnya, ya. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa per triwulan. Tetapi sekarang ini saya per bulan memanggil, ya. Demikian. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus tersebut? Faktor yang bisa mengatasi semua persoalan itu tentunya diawali dengan kerjasama, sinergi, ya, sinergi antara guru, TU, ya, tentunya tidak terlupakan juga komite dan para orang tua. Nah, makanya kita terus intens untuk mengawal, mengkontrol perkembangan anak-anak itu. Saya lakukan biasanya melalui wali kelas masing-masing. Itu yang biasa saya lakukan. Demikian. Dari semua ini yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika tersebut, Pak? Nah, ini pembelajaran yang harus kita lakukan agar bisa bersinergi antara satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi suatu kesatuan sekolah itu bisa tertangani, teratasi. Itu berkolaborasi dan berkoordinasi, ya. Nah, dan pengalaman-pengalaman yang pahit yang ada itu juga kita eliminir, sehingga itu menjadikan suatu pembelajaran buat kita ke depan. Jadi kita evaluasi setiap waktu, kita evaluasi sehingga
hal-hal yang temuan baik yang positif ya pembelajaran maupun negatif itu menjadi suatu pembelajaran buat kita semua di dalam pelaksanaan program sekolah di sekolah kami SMP Negeri 23 Kota Tangerang. Demikian. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya. Mudah-mudahan ke depan dari hasil wawancara ini dapat kita implementasikan dalam tugas-tugas kita sehari-hari, dan juga mudah-mudahan sebagaimana harapan kita semua, sekolah kita SMP Negeri 23 Tangerang ini bisa lebih maju dan bisa mengantarkan murid-murid kepada cita-cita mereka dan Amin. menjadikan mereka Ya. menjadi manusia-manusia yang tangguh dan sesuai dengan kodrat yang mereka bawa dari mereka lahir. Baik, itu saja Pak dari kami. Terima kasih atas waktunya dan kami mohon pamit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Haji Bois. Ya. Silakan kembali. Ya, Ya. terima kasih. Ya.